ditunjuki, dilindungi, dicukupi. Pak Edi, Masya Allah. Itu lalu mau Maisanya menopang perjuangan dong, Masa Maisanya mengalahkan perjuangannya enggak? Enggak, Maisanya menopang perjuangan, menikahnya lagi menopang perjuangan. Jadi kalau pengen nikah lagi, kira-kira menambah semangat saya berjuang. Kalau enggak jangan. Kalau iya dan gak ngumpet-ngumpet ngomong sama aku. Kalau iya dan gak pernah menghalangi terus Nabi. Ya kan? Kalau iya gak pernah menghalangi perjuangan, menambah kuat. Jangan ngumpet. Tapi nanti mau menghalangi perjuangan. Ya, mau melemahkan perjuangan, betul nggak? Soalnya apa? Pilihannya bukan mujahidah, betul nggak? Amaran Pak Parti. Kalau pilihannya mujahidah, insya Allah, istriku, aku akan mencintai kamu, aku mau nikahi kamu karena untuk merawat siap. Gitu kan? Harusnya begitu. Jadi udah semangat, makin semangat. Iya nggak? Ibarat mobil itu kalau satu gini. Kita minum satu ya, misalnya kalau dua bijak, gini lihat, ya jangan satu, dua, kan sempurna, tiga, demo, empat Innova, makin jak, insya Allah. Mudah-mudahan saya dan anda semua ya, amin. Nanti berdiri biar tambah semangat kan? Kalau lagi ngantuk. Berarti insya Allah masih mau nambah lagi. Allah itu mendekatkan kita ke surga, kenapa tidak? Betul nggak? Jangan besok, yang ini juga bisa. Ngapain besok? Ya nggak? Kalau ada menguatkan perjuangan, tidak menghalangi perjuangan. Itu prinsip dan tidak sembunyi. Allah mau menikah lagi. Jadi amal pribadinya, sholatnya dijaga, tilawah Qurannya jangan mengandalkan tilawah Quran sepekan sekali ketika taklim 3 ya 2 masa cemen gitu atau one week one dari utang jangan. Alhamdulillah ada program one week one juz ya kan, hari ini juz berapa? 11 ya kan, itu minimal dong, satu pekan itu minimal. Yang lain itu kita punya tilawah mati, kita itu amal unggulan. Nih orang yang tilawah Quran, Qurannya gimana nih? Pak Tardi, wa idza a'udzubillahi minasyaitonir wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Berapa? Ya kan? Orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, imannya bertambah karenanya. Itu tuliyat alaihim. Tuliyat alaihim artinya dibacakan atas mereka. Jadi dia berarti mendengarkan kata-kata tadi. Dengerin, nyimak, la'alakum turhamun. Mudah-mudahan ayat topan. Mudah-mudahan kalian hari topan, itu pasti kamu mendapatkan rahmat kalau mendengarkan tilawah Quran. Betul. Karena ayatnya begitu kan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Pasti. Nah, itu orang yang dibacakan atas mereka adalah akan bertambah banyak. Wala siyamah naqra bi anfusina. Apalagi baca sendiri. Apa baca Qurannya jangan mengandalkan cuma ketika lagi taklim atau teman-teman saja sering utang. Nah, jangan. Coba jujur, banyak nggak yang suka utang sama Wimok itu coba? Banyak nggak? Coba mulai siang ini berubah, ya kan? Mulai juz 14 berarti dari ayat kedua surat Al-Hijr, surat 15 itu. Surat 15 ayat 2. Berubah mah ya wasilah siapa dan seterusnya. Sampai akhir ayat surat An-Nahl. Tuh, pekan ini tanggal kemarin berapa? 22 sampai 28. Nanti sampai 30 ada bonusnya 2 hari. Ya kan? Terus tanggal 1 Jumat 1 bulan nanti mulai juz 15 ayat 1 surat Al-Isra sampai surat Al-Kahfi ayat 74. Nah, itu minimal. Alhamdulillah ada program itu. Itu apalagi amat terjemahnya juga. Ya kan? Ini harus sama Allah. Niat ya. Semuanya yang masih punya utang-utang coba mulai hari ini masih ada waktunya. Ya. Salat berjamaahnya dijaga, tilawah Qur'annya dijaga. Ustaz masih tersendat-sendat atau baca hadisnya masih ya tatak ta'u fihi wa huwa alaihi syak.
Orang yang membaca Quran masih tersendat-sendat, gerandet-gerandet, dia susah. Dosa kah? Tidak. Bahkan falahu ajroni. Dia 2 pahala. Pahala bacanya sampai keringat dingin keluar, juga pahala kesungguhannya. Aduh, ada pahala. Coba lihat, saya yang mulai hari ini kita semua One Week Badus dikawal. Tolong ya, semua amir, amir wilayah, amir mulkura, amir matkul, amir matkul dikawal. Semuanya nih. Ini amir siawur nggak ada yang udah jam 10 lewat Pak, ya kan? Jadi yang menjadi ini kamu ya, insyaallah mudah-mudahan ya. Itu amal fardhi. Insyaallah kalau amal fardhinya bagus, disiplin, mudah-mudahan dia menyadari amal jamaah ini ya. Kalau nggak begitu, berarti berpaling. Ya kan? Kalau sekali saya kita bilang, kalau nggak begitu berarti berpaling. Berpaling bahasa Qurannya tawallau atau tatawallau. Ya kan? Tatawallau mereka, kamu berpaling, atau tawallau mereka berpaling. Jadi kalau tanya satu, tawallau mereka berpaling. Tapi kalau tanya 2, tatawallau kalian berpaling. Nah Allah ancam di dalam ayat terakhir dari Muhammad itu, wa in tatawallau, dan jika kalian berpaling, apa yang Allah akan lakukan? Yastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti kalian dengan kaum selain kalian. Masya Allah. Ini ancaman Allah. Ya kan? Allah akan mengganti, ya Allah akan mengganti kalian dengan kaum selain kalian. Summa la yakunu amsalakum. Kemudian mereka tidak akan seperti kalian, kata Allah. Naudzubillah min. Kita berlindung kepada Allah dari diganti oleh Allah. Gara-gara apa? Tatawallau. Gara-gara kalian berpaling orang-orang kafir dan orang munafik. Jadi kalau tatawallau kalian berpaling. Kalau satu tawallau mereka berpaling. Jadi ini kalian Allah langsung muhotob langsung pada kalian. Wa in tatawallau, dan jika kalian berpaling, ayat 47 kan itu. Ayat 47 ya. Itu bagian belakangnya, itu awalnya tentang infak. Ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kalian adalah orang-orang yang diseru untuk berinfak di jalan Allah. Faminkum may yaqul. Di antara kalian ada yang bakhil, bin kikir, ada yang pelit, kucil, umet. Nah, gitu. Apa? Korek. Wa may yaqul fa inna may yaqulu. Siapa yang bakhil atau kikir, kembali ke dirinya. Nah, ini lanjutkan ini. Usul Hamzah itu berarti cuma untuk masalah infak, bukan. Termasuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk iqamatul din, berpaling namanya itu. Berlaku umum ini ayat ini. Wa in tatawallau, dan jika kalian berpaling, maknanya tidak sungguh-sungguh, tidak serius, tidak semangat, tidak sungguh-sungguh memperbaiki diri, karena sifat yang paling bagus dari kita adalah memperbaiki diri kita dan melakukan yang terbaik. Iskandar, ya kan? Memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik, ya Budi ya. Kalau kita tidak selalu memperbaiki diri, tidak melakukan yang terbaik, kita diganti nanti Allah. Kita beri kepada Allah diganti. Caranya Allah, sana tadrijuhum min haitsu la yaqulun. Ditarik perlahan-lahan, menyimpang sedikit demi sedikit, lama-lama hilang dari peredaran. Penyimpangan itu awalnya berapa? 1 mili. Ini penyimpangan ini. Lama-lama 1 senti, lama-lama 1 meter, lama-lama 1 kilo. Gila. Itu penyimpangan. Maka penyimpangan, kita kalau terjadi penyimpangan pada diri kita masing-masing, segera taubat, kembali kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lemah, ya Allah, banyak mengeluh, ya Allah, ruwet pikiran, dan gak segera kembali kepada Allah. Kita semuanya pasti mengalami ruwet, ya. Nah, segera kembali. Caranya bagaimana? Ikhwan fillah, kalau para sahabat itu, kalau para punya problem, ambil air wudhu yang bagus. Sholat 2 rakaat. Sholat apa Ustaz Hamzah? Sholat mutlak, atau sholat hajat. Sama dengan sholat subuh. Udah. Wudhunya yang bagus, bila perlu mandi, yang mandi juga bagus. Kemudian wudhu yang bagus, sholat 2 rakaat. Setelah itu bisik kepada Allah, ya Allah, saya punya problem ini adu kepada Allah. Kira-kira kalau kita mengadu kepada Allah, akan kecewa atau tidak pernah kecewa? Pasti gak kecewa. Itu caranya. Para amir, ya, waris, tidak. Ya Allah.
Saya ketika pertama kali ditugaskan oleh Khalifah itu mengganti hari salat jadi Allah, saya sholat doa ya Allah. Padahal saya sudah berdoa betul, istri saya semuanya berdoa mudah-mudahan tidak menjadi amir daulah. Tapi ternyata akhirnya punya itu ya udah sholat bareng ya Allah tolong ya Allah. Dan sampai hari ini begitu kalau dia mulai ya Allah saya nggak sanggup sebenarnya kalau tanpa kau tolong ya Allah. Kalau berhenti jadi amir daulah itu tidak tercela, berhenti. Kalau menolak dapat amanat itu tidak pengecut, saya sudah menolak. Saya bilang Khalifah kalau saya menolak. Tapi nggak masa kita disebut pengecut, ya kan? Kalau ya Allah. Siapa yang berambisi Allah berlepas. Siapa yang minta haram dikasih. Siapa yang tidak berambisi apalagi minta Allah akan tolong. Kalau dia minta tolong pada Allah. Jadi amir wilayah, amir guru maksudnya minta tolong pada Allah. Allah ya Allah. Ya kan? Ini ada waktu beberapa menit. Silakan kita dialog. Ya kan mungkin ada yang curhat. Karena kan kita bincang-bincang. Ya kan pembinaan-bincang. Ya, saling mengingatkan satu pikiran yang kita. Pak Iskandar, silakan. Ya. Langsung Pak Iskandar langsung. Saya mau minta nagih Pak Haryanto nih tadi dia mau ngasih kiat-kiat. Untuk Pura para masukan banyak ininya nih. tugasnya. Nah, dia mau kasih kiat-kiat tadi itu cari uangnya bagaimana? Cari uangnya. Maisanya bagaimana? Iya. Maksudnya mengatur antara amal jamaah ini dengan ya, silakan. Kopi paste kita. Sip. Sebenarnya begitu emang tadi saya masih. Jadi udah kena gitu kali. Ya. Jadi yang mampu mengukur kita ini cukup itu diri kita. Jadi seperti saya sehari cukup 100.000 ya sudah dapat 100.000 berhenti. Jadi kalau misalnya hari Senin dapat 700, selalu udah gak kerja lagi. Kerja sehari untuk 7 hari. Cukup nggak? Cukup. Nah, kadang-kadang kita dibisiki perasaan tidak cukup. Ya. Sehingga ya begitu. Kita bertugas itu memanfaatkan waktu sisa. Sebenarnya kita harus bekerja memanfaatkan waktu sisa. Tapi kita balik. Bertugas memanfaatkan Sisa waktu. Nah jadi sama. Dan bagaimana memulainya? Cobain. Kalau yang terikat Perusahaan. Apakah dengan bekerja di perusahaan itu seperti itu cara Allah memberikan rezeki? Ada nggak cara lain? Keluar misalnya. Apakah di luar kemudian tidak bekerja? Dulu saya pernah memegang 2 perusahaan, sebulan itu 17 juta. 10 dari satu, 7 dari yang lain. Setiap bulan, 2 bulan, 3 bulan naik pesawat, entah kemana-mana. Apakah dengan bekerja di jamaah ini kemudian saya tidak cukup? Malah lebih. Apakah tidak pernah naik pesawat? Pernah naik pesawat. Jadi tidak ada yang dikurangi. Nah, merasa cukup dengan pemberian Allah, kemudian kita yakin bahwa kita sedang berjuang di Allah, pasti akan Allah memberikan pertolongan. Hewan bikin di setiap beberapa kesempatan saya selalu bawa dompet. Saya selalu sisipkan dompet ini 1 juta. 500 untuk infak di struktural, yang 500 untuk yang lain. Siapa saja yang butuh. Tapi saya di Bekasi masa begitu malu loh. Malu. Bukan mujahid yang meminta. Tapi apakah sejuta ini selalu berkurang? Tidak pernah berkurang. Mau dihitung silahkan. Yakin bahwa pertolongan Allah itu datang. Siapa Pak sekarang Pak? Nah, kalau ditanya usaha, nggak kelihatan usahanya apa. Usahanya begini. Nah, itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan indera yang lengkap. Masa kalau mujahid kemudian nggak punya pekerjaan itu malu? Mujahid nganggur, malu, nggak punya pekerjaan, malas bekerja itu malu. Antum kalau lihat di terminal ataupun di stasiun Bekasi, sekali turun kereta berapa ribu yang datang? 1000. Lebih Pak, sekali turun. Itu per 5 menit. Hitung. Dari sekian banyak orang,
masa tidak ada objek gratis? Dari sekian banyak orang, masa dia tidak yang membutuhkan Tibun Nawawi misalnya? Itu baru nongkrong di stasiun Bekasi, di terminal. Ini subhanallah. Nah makanya jangan khawatir dengan rezeki. Allah pasti akan memberikan jaminan. Yang tidak dijamin apa? Surga dan neraka. Itu yang harus kita khawatirkan. Itu yang tidak dijamin oleh Allah. Nah maka petugas kehalifan itu punya dua sisi. Beliau bertanggung jawab terhadap dakwah, juga bertanggung jawab terhadap maisha. Nah dua-duanya harus berjalan dengan baik. Insya Allah kita paham bagaimana cara membagi waktu. Yang pasti kalau kita mengedepankan ataupun mendahulukan Allah, Allah akan berikan kecukupan. Jadi setiap kegiatan itu saya selalu tanya istri, ada apa di rumah? Ada ini, cukup nggak? Cukup. Nanti saya tinggal 3 hari, 4 hari berapa? Pulang. Ada yang kurang nggak? Enggak. Aman. Nambah. Tanya 2, Mbak. Hah? Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Jadi yakin dengan Allah itu Gak boleh mengeluh ya. Jadi apakah ada kiat? Tidak ada kiat. Antum yang punya kiat. Karena apa? Antum yang paham situasi yang ada di sekitar. Dan kalau kita yakin bahwa Allah mencukupkan rezeki, yakin Allah akan memberikan kecukupan rezeki. Dakwah kita, aktivitas kita di dalam itu kadang-kadang dikalahkan oleh itu. Oleh kekhawatiran kita memenuhi rezeki, sehingga kegiatan kita di dalam itu sisanya. Sekarang kita coba balik. Dan sekarang kita coba balik. Yang tadinya infaknya 30.000 ada nggak infak? Naikin 300. Yang infaknya 50. Ada. Naikin 500. Cobain, kalau nggak dicobain kita nggak tahu. Jadi awal tuh kita tantang, ya Allah, saya naikin infak. Buktikan bulan depan. Apakah kemudian jadi miskin atau malah makin bertambah? Kalau kan tambahin. Amin. Salahnya. Saya kalau ingat itu dapat. Iya. Saya ingat Pak Haryanto itu kalau laporan saksi ya pada Amir itu mesti taklimnya banyak Pak. Mesti taklimnya itu banyak karena semua kan berapa pemasukan ya? 17 kali kan? Nah, mungkin sama taklim gede Pak. Transfernya harus gede. Bisa jadi Bercanda itu. Bisa 10 kok mampus. Jadi di Khilafah atau di Karawang itu ada komunitas sedekah. Sedekahnya ada yang harian, ada yang pekanan. Ada tatawu. Di setiap kali itu ada tatawu. Masa murabi tatawu 5.000? 50.000 dong. Murabi. Ayo, udah murabi. Jadi kalau transfer murabi 50.000, tatawunya 50.000. Pak Bifas. Siapa yang akan ganti? Allah. Allah. Udah jangan yang itu jangan dihitung. Kalau sekolah ya. Jadi setiap bulan saya minimal 17 kali ngisi taklim. Kali 50 100. Hitung aja. Masuk. Kemudian ada ziarah. Di Karawang itu ada apa namanya? Tim kesehatan Karawang. Ada 21 tabib dan tabibah yang siap ziarah ke setiap warga yang sakit. Itu sudah dibagi per rumah pulau. Nah, ada yang sakit, dia nggak punya uang. Jalan nggak tabib? Jalan. BPJS. Bisa nggak dia ngasih uang? Karena yang sakit tidak punya uang, tabib harus ngasih uang nggak? Apa dia minta uang? Ngasih uang. Siapa yang ganti? Masa dalam sepekan nerapi orang tidak ada 1-2 hari ongkos terapinya untuk yang lain? Nah, sehari ada yang jadi terapis ini minimum berapa sehari misalnya? Katakanlah sehari 300.000 kali 7 hari 2.100.000 300 untuk yang sakit. Diganti gak semua uang sakit? Diganti. Nanti Seninnya dapat terapis, dapat pasien 10-nya masing-masing ngasih 300 kali berapa tuh? Kesananya ngapain? Udah tinggal yang lain. Nah kita tidak yakin dengan yang ini. Memanfaatkan waktu, memanfaatkan uang itu kita tidak yakin. Nah kita sudah berada di dalam sistem ini, seolah-olah ini sistemnya Allah. Masa petugasnya nggak dijamin oleh Allah? Pasti dijamin. Coba. Nah itu tidak akan kita rasakan kalau kita tidak
nekat, Yakin. Iya, coba sekarang nanti bulan depan ini dari daulat dimonitor catatan infak wilayah Bekasi Raya itu berapa. Setorannya udah ketahuan bulan kemarin. Bulan depan ada perubahan nggak? Kalau nggak ada perubahan, hari ini silaturahmi kita gagal ya nggak? Mau nggak dianggap silaturahmi hari ini gagal? Tidak. Kita tunggu laporan infak. Takbir, Akbar. Mau nggak silaturahim dianggap gagal? Kita tunggu persentase taklimnya. Kan gitu tau Pak. Nah, jadi pertanyaan Pak Iskandar bukan hanya pertanyaan. Ini sudah ada jawaban. Kita tunggu prakteknya. Sip. Emang nih yang seru nih kan dari yang ngatur di mana dalam wilayah. Simpulan deh. Bincang-bincang gitu. Mau ditanya apa mau bertanya pada? Mau ditanya. Pak Edi, jadwal dapisnya kapan? Jadwal dapisnya udah dimulai sih dari Nah. kemarin. Jadi kita kan mau nyambut rahmat Allah. Iya. Nah, nyambut rahmat Allah, melaksanakan ketaatan. Para mas'ul membuat jadwal seperti jadwal taklim, jadwal dapisnya. Nah, nanti dimonitoring oleh para TWT dan nanti petugas-petugas yang dapis boleh dari staf wilayah. Ya, maksudnya seperti TWT kan ada jadwal taklim kan? Nah, ini dapisnya dijadwal. Jadi kita benar-benar jelas. Oh, Cilengsi hari Kamis tanggal sekian Rabu Jumadil Ula. Pelakunya siapa? Nah, nanti kalau toh memang dari wilayah anak tugaskan, Pak Jenal ikut gabung ke Cilengsi. Jadwalnya dapet. Itu support dari wilayah. Nanti dari umum kurangnya gitu. Nah, jadi yang penting di kemasulan ada orangnya. Kalau misalkan masul, saya ingin juru bicaranya dari wilayah. Minta siapa? Nanti langsung dibikin kolomnya. W berapa? Ya, nanti digulirkan sama TWT Umul Qura. Semua nih TWT Umul Qura mulai seperti menjadwal dapis. Adapun dapisnya nanti masalah. Ininya kan monitoringnya kan tetap. Tapi kan yang punya dai-dainya kan TWT. Nah, ini salah satu ada instruksi teknisnya kita. Termasuk tebar maklumat. Apa kita ini mau tebar maklumat serempak? Kalau serempak disepakati 3 Umul Qura para mas'ul hari Jumat pertanggal berapa serempak sewilayah Bekasi Raya tebar maklumat, walaupun itu ada di Tambun, ada di PUP, ada di Cilengsi semua. Nah, nanti tinggal kita koordinasikan di pas LPJ wilayah. Yang jelas ini udah kasih kabar visi-visinya. Terus itu bicara tentang maklumat dapis supaya jadi saksi nih, berdaulah ya. Kita benar-benar memikirkan, melaksanakan maksimal. Jangan kita dapat tugas, gimana caranya? Ya sama, begitu ada instruksi harus 10 kakak, aja di grup udah ngomong. Oh harus begini. Nah, di grup Daud Amir, para Amir Daulah. Terus kita harus ada utusan sekian, ya Amir juga langsung mikir. Nah, ini bagaimana teknisnya supaya berjalan dan controllingnya enak? Ya begitu, harus ada jadwal dapis dilaporkan, disetorkan ke Umul Qura ke wilayah, nanti wilayah bisa monitoring muasalahnya. Oh, jadwal ini dapis di Citra Indah hari ini, hari ini. Kalau mau serempak juga nggak apa-apa, bareng-bareng. Berarti wilayah Bekasi Raya mengadakan dapis minimal 8 jam sebulan, bayangin cuma 8 jam loh. Masa nggak bisa ya? Cemeng kalau kata Pak Haryanto mah. 8 jam, bayangin 8 jam sebulan, 30 hari 8 jam, masa nggak bisa nih? Insya Allah ya. Takbir. Iya, jadi ambil wilayah juga semangat. Ambil wilayah lah. Siapa jadi saksi dapis sampai jam 1 malam, jam 2 malam? Masuk bola kapal. Gitu, jadi pakai seragam, dapis tuh pakai seragam, percaya diri. Karena kemana-mana kalau udah diajak nih, dapis pakai seragam. Walaupun yang kita datangin ya konglomerat.
harus pede gitu. Jangan sampai kita habis biasa-biasa baik ya, dinas. Setiap berdinas harus pakai seragam. Tebar maklumat juga sama tuh, tebar maklumat disiasati dengan jadwal. Jadi kita tahu jadwal tebar maklumat dikemas bulan ini 200 lembar. Sosialisasi anak sudah sampaikan ke muasalah, harus ada deadline di tempat umum puro yang memang kita tunjuk. Tapi nanti sentralnya kalau nggak ada tempat pondok sudah, masa nggak bisa sosialisasi di pondok? Masjid Ali Lapah datang rame-rame sewilayah Bekasi Raya di Pekayon. Nah, coba. Nah ini tadi nih barusan ada WA masuk dari namanya Bunda Ira di Pekayon juga pengen bertemu diskusi tentang khilafah. Ini barusan anak sampai kasih tahu dengan Amir Bogor. Dia sepertinya kalau dicek di apa sama Amir Bogor ini pemilik baja, toko baja ya, Amir Bogor ya. Nah ini beliau ada di Pekayon mendapatkan maklumat, nomor WA-nya milik Amir Wilayah kan? Ya. Nah jadi nanti minta mengajak diskusi pada asar atau sebelum asar. Nah mudah-mudahan dari beliau bisa berkembang. Amin. Nah terus mengenai rezeki. Nah ini kan kembali ke laptop tadi ya. Intinya yang sutul rizqa lima yasa'u wa yaqdir. Rizki itu dilapangkan, disempitkan. Dilapangkan waktu kapan? Waktu kita maksimal. Disempitkan ya waktu kita malas-malesan. Ya sesuai dengan cara kita. Musibah dari diri sendiri, lapang dari diri sendiri, sempit dari diri sendiri. Berarti harus hasibu anfusakum qabla antum hasabu. Harus mengkoreksi, harus menghisap, harus menghitung-hitung apa yang kita lakukan salah. Gitu kan? Ada di mana kesalahannya? Kalau kita misalkan masih meragukan rezekinya Allah untuk kita sambut, ya berarti kita masih belum yakin. Belum yakin. Nah ini maka kadang kita kok perasaan kayak kesini mentok usaha, kesini mentok usaha, kesini mentok usaha, kesini dapatnya sedikit, sini dapatnya sedikit. Ya kan? Bagaimana caranya dapat banyak? Barang Pak Haryanto dong. Ya Kaisar. Itu ada entrepreneur ya kan? Ada praktisinya. Ternyata sebetulnya rezeki Allah itu banyak. Tinggal kemauan dan niat yang kuat. Sampah aja jadi rezeki, saudara kan? Dari sampah aja keliling kita ke warung-warung kalau nggak malu istilahnya. Sampahnya bisa nggak kita beli dengan harga murah? Bengkel kita datengin 30 kilo untuk hidup sehari insya Allah. Kalau memang di Bekasi ini dengan angka 100.000 cukup, 50.000 apalagi. Kalau 30 kilo sampah udah kita sortir, nilainya 3.000 aja, udah 90.000. Sehari kita dapat 90, sehari kita dapat 30 kilo. Itu lalu bicara sampah yang sepertinya tidak bernilai. Mau sampah kardus, sampah besi, apa aja. Karena kebetulan ambil wilayahnya tukang sampah. Ambil wilayah sampah berarti. Nah, coba ini ada ambil daulat. Mungkin ada sesuatu praktek kerja struktural yang rumit, yang nggak balance, nggak imbang. Nah ini juga perlu disampaikan mumpung bisa kumpul. Mungkin nanti pertemuan ketiga mungkin hanya dengan staf. Yang namanya silaturahim kan nggak baku. Memang amrunya itu silaturahim struktural, teknisnya ya masing-masing. Kebijakan ambil daulat membawa staf, menghadirkan staf. Dan sama di wilayah juga kan Anda bawa keamanan, selalu ngawal Anda kalau turun ke bawahan untuk menghadiri kunjungan ambil wilayah ambil Bogor. Dan Anda juga berharap kunjungan ambil wilayah ke Ummul Qura dijadwalkan. Nanti biar dimonitoring sama Amir Wadifai struktural wilayah kunjungan ke Ummul Qura. Ya buat aja lebih dari 2 juga nggak apa-apa, yang penting kan terlaksananya 2. Ya banyak pas maghrib
Anda bisa kunjungan. Pas Intar Umul Qura, Anda bisa kunjungan. Pas LPJ Umul Qura, Anda bisa kunjungan, ya kan? Pas isi dentil Umul Qura beserta staf, Anda juga bisa kunjungan. Bisa dijadwalkan 4-5 kali juga nggak apa-apa, tapi minimal dilaksanakannya 2. Tapi ada jadwalnya, gitu. Nah, jadi Anda harus ada jadwal ke Umul Qura. Jangan sampai nggak ada. Seperti Amir Daulah ke wilayah, kita jadwalkan, sudah ada jadwalnya, jauh-jauh hari sudah disampaikan. Nah ini nanti yang ketiga ada jadwalnya lagi. Ini ya, jadi apalagi kita 11 bulan lagi mau berbondong-bondong merampung, jadi harus persiapannya lebih kuat, mentalnya juga lebih mantap, persiapannya juga lebih mantap, semuanya lebih mantap, dan ini harus bersinergi, ya, bersinergi. Ada hal-hal sekecil apapun antara staf dengan amirnya, komunikasi aktif. Jangan sampai diem-dieman, jangan sampai dalam sebulan nggak ada komunikasi, baik secara online maupun secara offline. Harus, karena komunikasinya adalah puncak daripada hubungan. Ya, kalau Amir Daulah dengan Amir Wilayah nggak ada komunikasi, ya rentan nggak nyambung segala tindakan. Insya Allah para Amir Umul Qura paham ya? Ya, insya Allah nanti dijadwalkan jadwal silaturahim Amir Wilayah, jadwal Dafiz, tebar maklumat. Kalau sudah ada jadwal, tempel di maktab masing-masing, sama yang bertugas dalam pelaksanaan tersebut mendapatkan lembarannya supaya diingat, oh saya punya jadwal ngisi taklim, saya punya jadwal ikut tebar maklumat, saya punya jadwal Dafiz. Yang bersangkutan untuk diberikan lembar tugasnya. Ada yang bertanya sama Amir Wilayah? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umul Qura menghadapi muskilah yang ada di Mas'ul, ya, kemasulan Bekasi Utara mengenai 10 kakak. 10 kakak itu karena di setiap kemasulan ini ada warga dewasa tapi belum nikah, tapi dia ikut kakaknya. Apakah itu termasuk bisa dihitung kakak atau tidak? Supaya mengikuti 10 kakak. Terus yang kedua itu yang saya tanyakan, ada warga, ya, tetapi nggak aktif, tapi tiap bulannya itu membayar infak. Apakah itu termasuk kepala keluarga atau tidak? Yang saya tanyakan hanya itu. Mungkin amir atau iya, taklim nggak pernah, tapi dia ini hanya bayar aja. Kalau itu nggak masuk, nggak memenuhi persyaratan kakak dalam satu kemasukan, bubar, kurang. Kalau memenuhi, berarti kalau ini bisa, berarti memenuhi. Ya, jawabannya betul. Langsung aja. Mana? Siamur. Coba sebut. Itu sekarang. Nih Pak, sekarang. Minimal 10 ya? Iya. Atau Pak Endi. Coba nih lihat ini. Ya. Pak Endi. Langsung yang kedua. Spardi. Enggak, datanya tak. Ya coba dilihat ya dulu. Supaya clear, karena pertanyaan ini terus gitu. Ya ini makanya ini dihitung langsung aja. Nah, apa? Amin. Kita dulu. Ini satu. Oh, Pak Endi ada Pak Endi. Yang pertama Satu. Hamjasat. Jadi masuk dulu. Pak Endi. Pak Endi. Dua. Terus Ahmad Aidina. Ahmad Aidina. Tiga. Terus Ibnu Akil. Ibnu Akil. Empat. Darmansa. Darmansa 5. Ahmad Supati. Ahmad Supati 6. Doni 7. Ilmi 8. Hamzah. Ahli Tolha. Tolha 9. Terus apa lagi? Terus
Yang 10 Fikri. Ya udah Pak. Fikri itu kan karena itu kakaknya, apakah itu bisa Ini masuk. masuk? Alhamdulillah. Karena kemarin ada tanya kalau masih ikut orang tuanya maupun kakaknya. Yang ngomong gitu udah Bapak warga antum. Iya. Warga antum nanya ke sini. Beliau bingung. Enggak, karena Pak No, ya. antum kan Amir Bulgoro. Ya. Bingung ditanya oleh warganya. Antum nanya ke Amir. Amirnya kejawab tanya sini. Bisa jawab. Oh iya. Enak kan? Ya. Ya, terus mengenai Jadi yang ngomong warga, nanya ke Amir Bulgoro, bingung, tanya ke Amir. Beliau udah dijawab, nanya, beres, jalan. ya. Bener. Kalau bahasanya gusur gitu aja repot, ya kan? Tapi Beres? Alhamdulillah, beres. Ada lagi? Terus yang tadi Mana? Warga. PUP. Siapa itu? Ada namanya Pak Namanya siapa? Surono dan Rahmat. Pak Surono sama Pak Rahmat. Oh, saya tahu, saya udah kenal. BAT juga saya ngerti. Sekarang hitung dulu. Tanpa Surono, tanpa Rahmat. Sekarang nomor satu. Satu maksudnya Waluyo. Dua. Adi Sasongko. Ada nomor tiga. Indra. Bukan. Urutannya dulu Pak HM dulu, HM. Rahman, empat. Terus Pak Jian. Jangan aja yang anu dulu, anu siapa anunya? Ya itu satu rumah. Si Faisal. Faisal, oh Pak Maria. Iya. Benar, sekarang berarti ulang lagi. Waluyo, dua, BM, siapa? Adi, tiga. HM Adi ya. BM-nya berapa BM-nya? HM-nya Faisal. Oh ya udah, berarti ini aja hitungnya Pak Haji aja dulu ya. Karena Faisal masuk Pak Haji. Sekarang Pak Waluyo, Faisal atau Pak Haji, terus kemudian Adi. Pak Haji, kemudian Pak Amnu, Pak Pak Rahman, terus sekarang lagi Nama. Pak Harnyo, 6. Terus Pak Zenar. Zainal 7. Terus Pak Indra. Pak Indra 8. Rio. 9. 9 Pak Rahmat sama Pak Surono. Apakah itu ini karena Kalau itu masih ada nggak sebenarnya? Ada. Nggak ada. Enggak ada. Ulangi lagi nih. Waluyo, terus kemudian Tajien, kemudian ini di dalamnya ada Faisal, ada Faris, Adi Sasongko, Pak Rahman, kemudian Pak Harno, Pak Zainal, Pak Indra, terus sama Rio. Rio yang mana ini? Rio pindahan dari Jakarta. Rio, kemudian baru 8. Bisa nggak? Satu lagi siapa? Dua lagi selain Pak Rahman dan Pak. Dua lagi. Ada lagi nih siapa namanya si Faisal Faris. Pak Surono sama ini. Iya, tinggal Pak Surono dan Pak Rahmat kan? Iya. Pas itu. Ya, Pak Surono PNS. Udah pensiun kali. Ya. Kemudian ada lagi Pak Rahmat ya. Mereka taklimnya semuanya sendiri. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Ya dulu juga taklim, sekarang suka infak kadang-kadang keluar. Kalau mas'ulnya siap untuk mendatangi dan masih siap ngurus, anggapnya masuk. Siap nggak untuk datangi dan ngurusi Rahmat dan siapa? Surono. Kalau siap ngurus maksudnya jalan, kalau nggak bubar. Gitu. Jelas. Jadi kalau Pak Waluyo siap masih siap ngurusin Pak Rahmat dan Pak Surono, berarti jalan pas dulu. Tapi kalau Pak Waluyo juga menyerah, bubar PUP. Gitu. Jadi tergantung mas'ulnya. Makanya antum sebagai warga PUP ngumpul ini kira-kira kalau Pak Waluyo mau yang bubar, pengennya nggak mau, kami didorong, akhirnya mau juga. Ya udah, tiap bulan harus datangin itu. Nasihati, diingetin dan sebagainya. Yang menentukan masih aktif atau tidak adalah mas'ulnya. Pasnya bilang, saya nggak sanggup ngurus, bubar antum. Iya. Ya kan? Jelas kan? Mungkin dikasih waktu atau gimana? Gua tanya mas'ulnya sekarang juga bisa berarti mau urusnya. Kalau Pak Waluyo jawabannya nggak siap, bubar hari ini. Iya. PUP bubar. Masih ada 3. Sri Amur, Chandra Baga dan Tambun, bubar PUP. Walaupun itu adalah masalah tertua. Gak apa-apa di Jakarta di Priangan ada kemacetan tertua. Namanya Malebel, bubar hari ini. Padahal secara jumlah warga cukup, tapi karena kebijakan amir wilayahnya memutuskan bahwa Malebel dibubarkan, sebagian warganya masukin ke Pengalengan, sebagian masukin ke Cimahi yang sebenarnya harusnya bubar karena kurang, tapi karena disupport orangnya dari Malebel dan juga sana cukup aja Malebel yang bubar. Padahal adalah masalah tertua. Mas Uli aja dari Garut,
kemasukan di Bandung, maksudnya di Garut. BCW kan sebenarnya kan. Tapi karena musyawarah saling legowo, ya tiang praktek Sunda teh bisa aja. Ada lagi ini berita, ini bukan berita. Di Surabaya, satu kumul koro namanya Masa Lembu. Tadinya 3 kemasukan. Jadi pas kan di press karena ada instruksi ini press Masa Lembu tinggal 1 kemasukan. Bayangin. Dari 1 mulut jadi 1 kemasukan. Padahal masih umur koro Masa Lembu. Bagaimana cara melengkapi yang dua ini? Ambil dari Madura namanya Jung Chang Chang. Mungkin di antara yang tadi baru saya ke sana. Ya ke Madura. Jung Chang Chang ambil daulah bisa nggak dimasukin ke Masa Lembu? Mau nggak mereka taat kepada itu nggak? Saya tanya ke wilayahnya. Iya sih, sampai datang bagus, bisa. Kalau masa bisa, masalah mau nggak? Kalau mau bisa, kalau semua bubar. Ini juga Pak Waluyo nih. Ya tentunya Pak Waluyo nggak mau serahmat dengan si Surono bubar, nggak pakai besok. Sekarang dulu bubar. Ya kan? Yang sisa, masukin ke Kantor Bagam, masukin ke Ciambur, masukin ke Ciambur. Ya kan? Bubar, hari ini bubar, 2 hari kemudian karena David dapat bisa bikin lagi, kan nggak tahu gitu ya. Jadi nggak usah pusing. Kamu nanya. Nah iya kan. Jadi cukup parno, ketika nanya ke Hamid bingung nanya sih, saya bingung nanya ke Khalifah. Kalau saya nggak bingung ngapain saya tanya ke Khalifah? Anu banyak tuh Pak Dola nih, ada orangnya. Gini Hamid Dola usul, ada usul nih. Hamid Dola nanya ke Khalifah, saya nggak mau nanya. Kenapa? Saya nggak bingung. Kalau saya nggak bingung mau nanya, ngapain? Untuk bingung nanya ke Amir. Belum bingung nanya ke sini. Ya saya nggak bingung, saya jawab begitu aja. Sekarang kalau Waluyo mau ngurusin 2, jalan. Kalau nggak bubar. Sekarang bubar dari awal, Selasa lagi ada, jadi lagi. Gitu juga kan gitu. Ya ntar dulu. Jadi gitu Pak Arno ya. Sudah jelas Pak Arno? Dua-duanya udah jawab. Gampang kan? Gampang. Memang Islam itu gampang. Cuman kita yang susahin. Kemarin saya instruksikan gini kepada hampir wilayah, bukan hanya sini, hampir 6 wilayah dari 7 saya instruksikan. Pak, hampir wilayah dengan adanya keputusan kakak 10 kakak minimal dari Khalifah, saya bilang gitu. Sekarang anak bujangan yang sudah mendekati mau menikah kira-kira umur 20 tahunan itu 2, itu 1. Contohnya Pak Muhammad BM Daulah 1, bagus, naik namanya 1 juga, jadi 2. Pak Muhammad 1 jadi 2, ya kan gitu. Kemudian ada staf Daulah yang nelpon Khalifah. Saya kata putaranya. Hari ini kita dengerin bareng-bareng rekamannya. Kata Khalifah kalau yang 1 rumah itu 1. Ya akhirnya hajian tadinya 3 jadi 1. Tadi kan hajian 1, Faris 1, Faisal 1, kecuali kalau Faisal sama Faris ngontrak diri. Ya kan? Faisal ngontrak 500.000 nih, haji sama mati. Kayak bagus kan? Pak Muhammad tinggalnya di dekat Tugu Pekayonnya. Bagus tinggalnya di dekat Kemandoran nomor kurang kan enggak juga kan? Kan sebentar lagi mau nikah insya Allah juga. Jadi sekarang masih kan sekali atau ya Pak. Jadi sebenarnya begitu. Kontraknya tempat buat Paris, gitu. Ya, kurang lebih begitu Pak. Ya kan? Ya kita dimundurin sedikit karena ini sebenarnya jam 12 sebenarnya. Ya silakan yang lain. Tapi ada tambahan yang Bapak silakan. Apa yang disampaikan Amir Pulau Utara tadi mengenai Pak Rahmat sama Mas Bro kata kakak itu adalah seorang laki-laki yang siap dijadikan tugas. Betul. Nah, maka kalau Pak Surono sama Pak Rahmat selama ini bahkan cenderung nggak aktif dan sebagai kegiatan sebagai tugas, kemudian datang dari kakak, ya bakal. Kata paling pasti itu yang siap dijadikan. Bisa kan begitu, tapi tetap aja kalau Pak Wali, ya beliau bisa. Pak Surono kalau dan juga Pak Rahmat kalau akhirnya di Pak Makul yaitu Pak Wali siap untuk ngomong buat 2 orang ini, akhirnya kan didatengin, silaturahim, dinasihatin. Sekarang mungkin atau kemarin nggak siap, mungkin sekali, tapi dengan pendekatan apa bahasa namanya? Edukasi, karena ini edukasi kan. Emang tugasnya makhluk apa sih makhluk artinya?
penanggung jawab, ya kan gitu. Berarti Pak Wali kalau bertanggung berarti siap bertanggung jawab terhadap masalah Rahmat dan Surono, didatengin minimal 1 bulan sekali, syukur-syukur sebulan 10 kali, ya kan? Mulu-mulu syukur-syukur setiap hari datengin, mudah-mudahan dulu, ya kan? Surono sudah pensiun, Pak Rahmat udah pensiun juga, tapi kalau Surono dari PNS, kalau Rahmat bukan PNS. Nah, ya bahkan tergantung beliau. Nanti ditanya kepada antum, tanya kepada Mas Antum walaupun sekarang dengar. Pak Waluyo gimana? Antum mari tetap menganggap ini keluarga antum yang antum siap urusin dia? Siap. Nah, walaupun untuk hari ini mereka belum bisa jadi petugas karena apa? Yang ada kurang disiplin. Kaslan, gua minal kaslanin. Dia termasuk orang yang malas kan? Atau mengingkari biatnya. Sebenarnya banyak, bukan hanya Surono dengan si Rahmat. Di situ ada Pak Johan, ada Pak Joko, ada juga Pak, ya kan? Itu orang-orang yang udah pada beat itu, dan mereka tidak pernah atau belum pernah menyatakan keluar. Saya jadi saksinya itu, ya Pak, boleh ya. Ketika didatengin tetap aja juga, ya maksudnya mereka iya lakukan walaupun ketika kali belum dan sebagainya, dan belum pernah diimbang juga pernah lihat jalan. Tapi mereka nggak menyatakan saya keluar, nggak ada. Yang ada pernah menyatakan terang-terangan saya keluar dari apa? Namanya Pak. Bukan, orang PUP juga. Pak, orang Blok D. Tetangga tuh, dekat Padalwani namanya Pak Toro. Nah ini ada orang khilafah tuh dari LMI itu namanya apa aja enggak ada. Namanya Pak Sutoro. Ya kan dia ketika itu sebelum kita termasuk biasa bareng ngajinya yang di Masjid Assalam dulu. Tapi dia terang-terangan WA ke saya menyatakan menarik biaya dari Ulama Muslimin. Waktu itu ambil bukunya Pak Budian almarhum. Gitu. Tapi nama Pak Johan, ada Pak Haji Hasan, ada Pak Waluyo, tahu tentang Pak Waluyo satu karyawan beliau dulu banyak bayarnya juga ada kita sama ya kan. Pak Zainal kenal juga itu orangnya, juga pernah apa dengan Pak Joko satu RT dengan Pak Zainal. Ya kalau Pak Zainal dia untuk datangin cerita tentang khilafah, bagi majalah, ya kan. Masalah dia belum mau talim, dia adalah maksiat dia kan. Kan waman nakasa fahin nama yang khusus ala nafsi. Dia udah beat tapi dia nakasa alai berarti dia mengingkari beatnya itu. Yang lewat Johan dan sebagainya. Apa yang kita jauhi? Bukan kita deketin. Itulah tugas mas'ul. Apalagi sekarang maksudnya Pak Waluyo tetangga ketua RT. Ketua Majelis Taklimnya juga gitu. Mereka dulu namanya Majelis Taklim RT 5 kalau salah. Pak Waluyo ketuanya dulu, ketua Majelis Taklimnya. Saya salah orang pembinanya dulu. Ya kan? Memang itu memang sunatullah. Di antara kita ada yang didatengin langsung siap ya tuh Pak Waluyo, Pak Zainal. Satu malam itu saya datang ke rumah Pak Waluyo, siap BA. Dari itu rumah Pak Zainal langsung BA, langsung aktif sampai hari ini. Mudah-mudahan sampai mati. Amin. Oh, kan? Ada juga yang BA jam 2 malam itu namanya Pak Joko, Pak Joko jam 2 malam Pak BA-nya. Ya Pak Zainal. Pas ketika Khalifah datang ke salam, belum ada Bekasi Raya. Al-Ghorabiyah juga belum ada bahkan dulu. Dengan saya sangat dekat sekali secara emosional, ya kan? Nah itu kurang lebih. Jadi insya Allah gitu Pak. Nanti tanya lagi ke Pak Waluyo dari hati ke hati. Atau sekarang mau jawab ya terserah, orang nggak ada nanya ketika apa. Ya baik, silakan. Yang lainnya mungkin muskilahnya. Kalaupun udah duhur nggak apa. Ya Zain bin Sawir. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah ini menjalankan ketetapan 3 taatan, lalu beribadah niat dengan ibadah. Maka kalau dengan berjamaah 3 tahun doang, maka ibadah tadi, maka bila ibadahnya bisa rusak. Nah, melihat dari perjalanan yang selama ini ada fungsi-fungsi yang ada, bagaimana menyikapi para amir yang berdaulat untuk batas waktu atau melihat, karena banyak maksiat ya kalau misalnya dalam waktu melihat evaluasi seperti apa, maksudnya dalam umur kuro wajib satu masalah 3 kali taklim, 3 kali silaturahim, tapi bulan ini laporannya nggak bisa, bulan ini laporannya bisa selama apa untuk untuk mengevaluasinya, memperbaikinya gitu. Dan instruksi yang lainnya. Ya. Lihat kalau kayak bulan ini maksiat, selanjutnya masuk itu gitu. Ya,
Baik, pertanyaan sangat bagus. Jadi Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pengampun. Tadi saya sudah sampaikan juga moto kita. Sebaik-baik kita adalah yang memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Ya kan? Sebaik-baik kita adalah yang memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Yang lalu kita tobat kepada Allah. Tapi hari ini yang bagus. Mulai hari ini niat, ini teman-teman ini dari Amir Raya nih punya kewajiban mengunjungi Amirul Qura sebulan berapa kali? 2 kali. Kalau bulan ini baru lagi, 1 kali lagi masih ada waktu. Sekarang baru tanggal 23 kan? Dan caranya mengunjungi caranya berlainan kepada Amirul Ai Muslim. Kami dari wilayah mau mengunjungi struktural ke Unggulatum kapan, jam berapa, di mana? Siapa yang antum akan anak perintahkan antum bawa semua sama antum dan semua pemasukan antum. Instruksi dari beliau. Nanya kapan, di mana dan jam berapa, itu nanya koordinasi kan. Oh insya Allah nanti malam, jam berapa? Jam 12 malam di rumah saya atau di kantor saya kami. Ya, masa kita mujahin masih hitung-hitungan jam sih? 24 jam dikasih tahu. Kita dimujahin mau meraih surga. Jadi mulai hari ini kita perbaiki yang lalu. Kemudian Amirul Qura kepada waktunya punya kewajiban berapa kali hari 1 bulan mengunjungi Makul itu? 3 kali. 3 kali. Yang tanya terkait Makul di ini di Komandoran. Rumahnya dekat jalan kaki merem juga sampai. Semangatin masalahnya ini. Waktu 24 jam. Faisal. Ana baru 1 kali di bulan ini, sekarang udah tanggal 23 nih. Kurang 2 kali nih. Ini yang minimal aja. Ana mau 2 kali lagi, tapi yang kedua ini kira-kira kapan dan di mana nih? Oh, nanti di sini. Koordinasi Amirul Qura dengan Mas'ulnya. Begitu caranya. Seperti kami nih, saya dari Dalam nanya ke Amir, antum, saudaraku. Ya Bu, insya Allah Rabiul Akhir saya mau ke Bekasi Raya di Jakarta. Kira-kira kapan? Oh, ini ya, Bismillah. Saya sendiri sebagai pelayan antum. Kan pemimpin umat pelayannya kan? Ya enggak? Hari ini jadi pelayan, bukan ini nih pelayannya nih. Karena saya dulu mah khadimu, antum beritahu gitu. Pemimpin umat itu pelayannya. Maka saya bilang ke Amir Priangan yang dadakan kemarin ketika diundang, ayo Abdul Aziz, kami dari Daulah insya Allah bulan Rabiul Akhir ini mau mengunjungi wilayah antum. Kapan, di mana, jam berapa? Sudah di kantor. Kami kalau cuma jam 8 malam di kantor Cimahi, siap. Saya akan membawa 3 orang staff. Saya udah nongol Pak Pardi, nongol, ayo Pak Pardi. Patik dong, nongol lagi Jamal bertiga. Bukan Hulam, antum mau naik kapal naik bis, antum mau saya baca mau, saya jadi itu naik motor udah Hulam, naik Cimahi motor, Pak Pardi, saya tanya mau naik kapal naik bis, sama Pardi naik bis, silakan. Pulang naik truk. Jadi 24 jam waktunya sangat banyak yang kita koordinasi gitu. Ini saya belum menentukan untuk Kerawang, ini insya Allah Jumadal Ula, Kerawang dan Cirebon. Saya nanti insya Allah akan tanya, nanti kita mau ambil dulu. Sebalik, kami dari Dalam mengunjungi antum. Kapan jamnya? Jam 3 di sini siap, insya Allah. Siapkan. Saya nggak siap potong kambing, nggak nyuruh masalah potong kambing. Tapi ya masa ditolak potong kambing ya. Anda juga belum tanya ahli jam berapa nih? Anda mau ke Cirebon nih? Jam berapa jalan? Insya Allah jam berapa udah siap. Anda mengatakan jam 1 malam ambil dalam. Jangan dong jam 1 malam. Siap itu. Takbir. Latihan gitulah. Ya. Malu kita mau dapat bidadari yang tadi cerita. Tapi jangan siap berkorban habis-habisan begini ya. Kapan lagi nih kita? Jangan. Malu gitu. Nanti diganti Allah baru tahu rasa. Alhamdulillah. Jangan sampai kita diganti nih, jangan. Jangan sampai kita diganti. Bentar dulu Pak. Ya sebentar. Jadi intinya begitu. Jadi yang lalu biar berlalu. Tobatan nasuha. Benar? No and next. Yang milihnya adalah sekarang dan yang akan datang lebih baik lagi. Katanya juga begitu nanya kepada teman-teman yang 5. Ya kalau begitu. Saya itu dulu ini tanya beliau. Dulu nanya Ustaz Abdul Aziz, Pak Aziz, antum udah jadi dulu nih, pakai. Ini komando kan dulu tuh, walaupun antum muda, antum ambil Priangan, Adi Effendi usia lebih tua dari ini, tapi lu adalah umur guru, antum harus bilang begini. Makanya kalau tayat awal kan jangan kayak gitu dong.
Nih gini nih. Mau gerak-gerak ya, mau jalan. Tahiyatul bukan. Dari awal tadinya, semangat. Gak mungkin bidadari itu kangen sama kita kalau kita nggak semangat, ya nggak? Bidadari yang nggak kelihatan yang mati tidur itu kangen sama kita kenapa? Karena kita semangat dan tunggu-tunggu. Istri kita pun bilang, bang, aku mau jadi istri dulu karena aku mujahid. Masa? Oh iya, jangan bilang-bilang ya. Istriku tuh ngomongnya gitu, tau nggak? Aku mau jadi istri aku karena aku mujahid, bang. Ada yang bilang abang, ada yang bilang ya yang kanda ya kan? Yang abang atau ya yang satu mungkin kanda, dinda. Terserah kita lah kan. Aku nggak cocok pakai pintu celana, pakai nmax, nggak punya mulut dari gua gitu kan. Nmax. Mau dibeli mobil sama tadi belum jadi, punya belum ukur. Untuk berjuang kan. Wah saya udah di Gemadran ini gak gajian kali, orangnya gak pernah masuk, makan kadang-kadang sama sendiri. Bulan 3 kali ya. Kalau mau, tapi insya Allah lah, Allah kasih makan juga, ya kan? Orang kita, emang itu masih ada di badan ini, iya sementara gimana ya kalau lagi gak ada tugas, saya masuk Gema. Kalau saya datang ke Gema, karena saya juga ada tugas, saya di Gema. Kalau enggak, kalau tugas berapapun harinya, insya Allah nyawa jadi dikasih apalagi cuma waktu. Takmir. Kita nyawa mau dikasih apalagi cuma waktu. Cemen ini. Malu kita kepada Allah. Buktikan. Dan kita buktikan kan. Di antara kita yang membenarkan biar kita, mari kita buktikan kita sama atau kita setengah-setengah. Ketika kita setengah-setengah, ya setengah-setengah. Allah sedang persangka nambahnya kepada kita. Jadi jawaban saya adalah mulai sekarang, yang lalu istimewa tobat ke depan. Perbaiki diri terus. Pribadi dan sudut insya Allah dengan hasil ini. Ya kan? Mudah-mudahan Allah tolong kita. Yakin ketika kita tolong, Allah tolong kita. Tidak pakai ragu sedikit pun. Karena orang beriman itu lam yartab, tidak ada ragu. Kalau masih ragu ya seperti itu. Ya, nanya lain. Ada mau nambahin silakan. Ada waktu nggak apa-apa. Tadi Mir. Ya silakan. Tapi kalau saya dengar apa yang disampaikan Pak Gubernur Jakarta jahit tadi, ada nggak batas waktu terhadap para amir yang tidak menjalankan programnya? Limitnya ya. Dari kita dari yang itu lagi maksudnya. Ya kita tanya kepada yang mau bersangkutan sekarang, mau berubah nggak? Mau, ya kita harus dong. Atau minta dikasih waktu. Ya kalau kita mengatakan nggak misalnya dari waktu misalnya, ya seperti contohnya, saya perintahkan saya perintahkan kepada 7 orang wilayah, ini salah satunya Kamenato. Untuk perapian seluruh kami di Malaysia, untuk perapian 2 usulan yang independen, anak tunggu antum berjalan 10 hari dari ini. Ini tanggal 9 Rabiul Akhir, tanggal 19 sudah ada laporannya di sini teman-teman. Japri, terakhir sebelum saya ke Lampung, siap. 7 orang wilayah dapat siap semua. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah terima laporannya semua, semuanya beres. Masalah belum apa sih, sekarang tinggal dikawal, ya kan? Sekarang Priangan aja yang prediksinya akan rontok, Jakarta akan rontok, itu Surabaya akan rontok, Jawa Tengah juga mau gitu. Mir, kayaknya wilayah saya kayaknya gini Mir, jadi kayaknya saya tuh rela dibubarkan. Kalau antum minta dibubarkan, saya bubarkan, gak pakai target, sekarang juga saya bubarkan. Tapi apa anak utasi yang antum nih? Ini ada satu-satu. Tapi kalau antum lapor-lapor, saya udah rapikan, ternyata umur guru saya tinggal 2, kemasukan saya tinggal 6. Saya laporkan dan saya serahkan kebijakan kepada Allah. Ya saya akan cari solusi. Iya kan? Saya dilaporin, saya diminta bagaimana saya akan cari solusi. Apa di antara antum ada yang keberatan kalau misalnya dia ambil satu buku diserahkan kepada saudara yang lain atau enggak ada? Semuanya siap. Tadi udah siap kan, dari Karawang ada 4 umur guru, tinggal 1, dia ambil 1, serahkan ke Surabaya juga bisa begitu. Kita hujan itu kenal teritori luar cuma dari apa namanya ujung kulon sampai ujung Belambangan itu kecil, naik motor aja 2 malam juga keluar. Dan itu udah lakukan itu. Alhamdulillah nggak ada sekarang. Sekarang umur guru Mas Lembu, 1 kemasukan dari Mas Lembu, 1 umur guru dari Jungtang Madura, 1 lagi ngambil dari mana? Surabaya Utara diambil. Jadi umur guru Mas Lembu terdiri dari 3 kemasukan, Mas Lembu sendiri, 1 lagi Jungtang, 1 lagi dari Surabaya Utara namanya. Itu dilakukan hampir yang kepada saya. Bagi yang boleh gitu. Mereka mau nggak? Mau, laksanakan.
Ini saya udah rapi kan, Mir. Ngomong berjalan kapan ya, Mir? Maksudnya sudah rapi, apa nunggu sekarang juga apa nunggu di bulan yang akan datang? Ngapain nunggu sekarang? Siap. Jadi ketika mereka minta dibubarkan, saya bubarkan. Tapi mereka bilang, bagaimana solusinya? Ada solusi pasti. Allah bertolong itu. Ternyata alhamdulillah ini saya belum jadi ke Lampung itu loh. Jumat atau Sabtu depan, besok saya ke Lampung, insya Allah udah ada laporannya. Masalah berjalan itu ya kita khusnudon dulu, jangan khusnudon. Yang lalu itu tobat kita. Karena sebagian orang ada yang terlalu ya Allah semalam ini banyak maksiat pribadi, banyak maksiat struktural. Karena yang disuruh berhenti jadi warga apa? Bukan orang yang banyak maksiat, bukan. Ada yang pengecut. Sering saya katakan kan, yang pengecut berhenti jadi warga. Tapi yang suka maksiat, tobatan nasuha. Maksiat pribadi maupun maksiat struktural. Kita semua banyak dosa. Siapa di antara kita yang gak banyak dosa yang angkat tangan? Pasti banyak semua. Dan terbaik kita yang mampu, ya Allah saya banyak dosa, banyak salah, banyak kekurangan saya. Tolong saya ya Allah, Pak. Sedang saya pilih untuk menjadi penegak ilmu ya Allah. Allah pilih dia. Karena kita berubah. Mau orang jangan jadi pamdi. Mau orang itu berubah mikir lebih baik. Namanya hijrah ini, hijrah maknawiyah. Itu begitu Ikhwan Fillah yang mengumpul. Insya Allah tolong kita. Jangan menyalahi saya. Ya kan? Masalah ada kubur dan juga ada neraka juga itu Allah akan tolong kita untuk diselamatkan ketika kita sungguh-sungguh meminta pertolongan Allah. Nah ini kita mau berjuang ini kan supaya kita selamat dari adab kubur, supaya kita selamat dari adab neraka. Itu semua kita. Nyawa saya kasih. Ya kan? Karena kita ingin diselamatkan dari kubur. Siksa kubur dan siksa nerakanya Allah yang sangat panas. Orang yang paling bahagia di dunia kalau masuk neraka gak ada apa-apanya. Orang yang paling menderita di dunia kalau divonis masuk surga, wah lupa dengan kesengsaraannya. Kalau masuk di masa kita begitu. Kemudian mulai hari ini saya dan antum semua tidak terlalu oleh Maisa untuk program struktural kita. Kalau kerja tidak kerja, bukan cuma antum yang kerja juga. Memang kita Maisa, tapi yakinilah lebih banyak waktu kita untuk bermaisa daripada acara struktural. Iya enggak? Siapa di antara kita yang lebih banyak acara struktural? Pasti enggak ada. Banyak acara kerja termasuk PSDD. Itu 24 jam kali 7 berapa? Itu sendiri. Yang untuk struktural berapa paling? Itu masih itu untuk waktu tersisa waktu sisa. Yang ada pribadi ya Allah Maisanya, urusan nyatet, urusan keluarga, masih banyak banget. Nah kita malu kepada Allah, kita malu kepada malaikat Allah, kita malu dengan bidadari yang menunggu kita Ikhwan Fillah. Kita ditunggu oleh bidadari yang saleh, yang sangat cantik ini teh. Insya Allah mudah-mudahan ya. Ada lagi? Ya, Tony langsung. Ya, Bismillah. Terkait dengan amru seragam amdi. Ya. Nah, itu kan di amrunya peci ya. Ya. Tapi di fotonya topi. Topi. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya ini yang apa? Kita peci atau topi? Yang benar yang kayak di foto, kayak Pak Tardi itu ganteng, cepat. Ya, terus yang lain? Ya, kalau topi, berarti kan ada usulan sedikit nih. Ya, usulan apa? Kalau kita bicara ittiba, ya. Baiknya kan peci. Ya. Kalau topi, ya meskipun anak juga mungkin sering pakai topi, tapi topi itu kan kita tahu sejarahnya. Itu kan dari Bebes kan? Bebes itu petinggi Mesir. Ya, yang kayak Pak Tardi itu? Ya, artinya topi itu topinya para petinggi di Mesir. Iya, iya. Oh. Di zamannya Fir'aun dulu lah gitu. Oh. Itu Bebes Ya. pakai, dan itu yang dicontohkan sampai sekarang. Meskipun anak juga sering pakai topi. Ya, baik. Nah, usulnya gitu. Bagusnya peci. Karena itu dari pusat, ya, otomatis ya nanti antum juga boleh langsung ketemu khalifah, telepon khalifah, nggak pakai birokrasi, diizinkan wilayah yang jauh juga, telepon khalifah ada sudah gini. Bagaimana kalau usulnya jangan pakai petiket? Nah itu usul, bagus, nggak apa-apa, ya kan? Karena tuh lebih paham, karena nggak ngerti saya. Usulnya jangan begitu, pakai peci lebah putih atau ya gitu ya. Sip, ya, yang jelas, sip, yang 3. Yang kedua, berikutnya. Persentase latihan memenuhi syarat untuk utusan. Ya baik, terus baik. Utusan itu setelah dia diutus berarti dia adalah latihannya, ujiannya, ganti sabuknya dan lain-lainnya terserah lebah putih. Jadi 2 utusan itu
Pokoknya samina watona kepada keputusan pengurus Lembah Putih, ya kan? Itu sifatnya hanya bayarin per bulan, kemudian kalau kawin beli seragam, ya kan? Ada yang nanya, bagaimana kalau keputusan boleh nggak kalau pas Ramadan nanti diberi jaringan? Boleh. Siapa saya? Oh, boleh. Iya kalau kepilih, tapi juga siapa yang memilih? Berarti kalau klarifikasi umum Kalau Ramadan boleh. klarifikasi umum pro urusan ikut. Iya bu, kalau maju itu loh. Klarifikasi umum pro. Kalau dia jadi makul, ya ikut. Kalau nggak jadi makul ya enggak lah. Klarifikasi umum pro, yang ikut yang wajib hanya makul dengan staff, tapi diikutkan enggak. Iya kalau dia diklarifikasi makulan itu. Ya, yang lain. Berarti kan persentasenya Mir. Jadi kan kayak tadi kita bicarakan, putusan sudah cukup, tapi ternyata nggak latihan gitu. Ya itu tugasnya makul untuk menegur. Oh gitu. Ente kan utusan, ente memasukkan kemakmulan. Kita kira ya bisa yang dipeluk dulu. Kita ada masa tutup ya. Iya. Ikutin ininya, ikutin program dari Lembah Putih. Ketua rantingnya, ketua cabangnya kan. Ya. Misalnya, maaf, putusnya Rio saya pernah siapa? Nah itu nanti kan di kemakmulan apa rantingnya Bogor ya. Katanya gitu. Ya artinya tetap ada masa tutup. Tapi waktu taklim, ketika taklim kemakmulan tidak berbenturan dengan latihan, ikut taklim. Tapi kalau berbenturan, ikut latihan. Yang putusan. Iya, ya susah. Ya kan, kalau berbenturan kan. Latihan hari Ahad, kalau bisa taklimnya jangan Ahad. Ini contoh di Kerawang. Ahad itu tidak digunakan untuk acara struktural wilayah Kerawang. Dipersilakan Lembah Putih mengamalkan waktu hari Ahad semaksimal mungkin. Maka selain hari Ahad itu mereka mengadakan laporan taklim atau madrasah sebelum dan lain-lainnya. Contohnya. Ya, lanjut lain-lain masih ada. Berarti presentasi latihannya masa tutup Ya, ya. lihat kepada ini. Lihat kepada program PBLB-nya. Dari PBLB itu ngurusin latihan, ngurusin kenaikan tingkat, ngurusin lain udah PBLB itu. Kemudian untuk silaturahim. Silaturahim yang mana nih? Silaturahim umum guru. Amir umul Qura dan stok kepada umul Qura bawah. Umum guru ke kemasulan. Ya, yang yang hanya ke kemasulan apa sama warga? yang bawa warga itu tugasnya mas'ul. Oh, berarti Dengar, mas'ul wajib mengunjungi rumah warganya minimal 1 bulan 1 kali. Itu mas'ul. Maka paling berat itu mas'ul bulan. Koma paling ujung. tapi kan satu kali Minimal 1 bulan 1 kali. Itu minimal. Ya kan? Amir umul Qura wajib mengadakan silaturahim struktural dan umul Qura ke kemakmulan, ke struktural kemakmulan minimal dalam 1 bulan 3 kali. ya. Tapi caranya kita harus tanya, Rio, Anda mau ke kemakmulan tuh, kapan, jam berapa, di mana? Gitu. Anda minta untuk mendatangkan 3 orang staf antum. Ya kan, berarti antum Pak Rio berempat. Ya kan, seperti sekarang saya minta kepada wilayah mendatangkan semua amirnya. Yang wajib adalah staf wilayah itu nggak wajib sebenarnya ini, tapi itu kebijakan beliau. Ya silakan. Anu di bawah itu saya nggak perintahkan, tapi ya boleh juga. Ya, boleh nggak dibarengi seperti ini? Kira-kira kalau waktunya berbeda boleh ya. Sekarang kan nanti kan mau berlapor kan ntar balik dulu kan, Ya. habis makan kambing kan. Ya. Nah, iya kan. Kalau kita dibarengin nggak bisa. Misalnya gini. Setelahnya boleh. Misalnya kita Ahad maghrib. Nah, Mulai dari jam 10 sampai jam ya sampai selesai. pada subuh selesai. Pada subuh antum acara struktural 1 jam setengah jam Boleh ya? asik. Oh gitu. Berarti boleh mengundang seluruh kemasulan. Ya boleh, ya itu hak antum sebagai yang Berarti tidak harus satu-satu kemasulan. iya, oh enggak begitu. Jamnya beda. Yang ini misalnya gini, Amir ini mau di kantor, jangan sama-sama jam 7 sampai jam 8. Ini akhir itu nggak kira-kira nih, jam 7 sampai 8 selatan, jam 8 sampai jam 9 utara, jam 9 sampai jam 10 Bogor, boleh begitu. Di satu tempat. Iya boleh. Sambil di rumah makan bagus. Ya. Tidak artinya Iya. tidak harus mengunjungi wilayahnya. Berarti boleh di satu tempat. Ya boleh, tapi jamnya berbeda. Ya, paham. Iya wis. Alhamdulillah. Ya, sekarang tuh. Satu lagi, tar. Ketinggalan. Ya. Yang tadi sholat berjamaah. Ah, Jadi kebetulan di komplek kanan di sana itu memang masjidnya. posisinya jauh. Bukan dekat, tapi sholatnya terlalu cepat. Tadi. Kadang kita jumatan aja setengah 12 sudah selesai. Oh gitu ya. Oh, setengah bahasa tadi. Iya, betul. Sekali-sekali coba sholat di kuping menteng gitu. Oh itu belum masuk waktu kalau setengah 12. Ya, itu justru
Kalau itu salah begitu nggak boleh ikut. Nah, ini Tapi kalau tapi kalau di luar sekarang kan duhur jam 12 kurang 20 ya, kayak gini nih. Ternyata dia jam tengah 20 rabu, belum masuk waktu udah selesai. Nah, itu. Tinggalin itu bid'ah dolala itu. Nah, ini maksudnya. Ya itu ganti cari yang lain. Oh, gitu. Gitu, Aisyah kayak di mana? Jadi tidak ada tanggung jawab kita. Tapi kalau sekedar dia misalnya agak bacaannya agak cepetan dan sebagainya, ya nggak apa ya gitu. Imam kentut aja, kalau imamnya kentut gengsi, lanjutin. Imamnya batal kita tetap sah. Tapi kalau yang seperti itu tidak. Ini contoh ya, imam itu kentutnya pelan. Tapi dia mau batalin dia malu gengsi, lanjutin aja dia. Makmumnya sah, imamnya yang dosa. Woi batal. Ini contoh aja. Udah lagi, aku lagi ya. Sabar muslim. Ya. Konstitusi kita dari daulah. Dari daulah, tapi itu juga berlaku. Jangan, wah ini dari daulah jadi nggak berlaku. Jangan. Iya enggak. Konstitusi ada evaluasi dari kemasulan. Ya, usul aja usul. Usulan yang diterima Cukup ya. Astagfirullah. Usulannya apa? Kalau nggak diterima alhamdulillah. Jadi usulannya waktu itu kalau bisa sifatnya himbauan bukan kewajiban. Oh iya, ditolak. Jadi ini sejak zaman sudah disalam dari Amir Daulah dan itu bagus. Bila perlu ditingkatkan one week 7. Kurang juga perlu. Tapi apa? Sabar. Ya. Sabar, tolak. Nah, muslim. Alhamdulillah. Ini berhubung karena waktu tinggal. Usulnya apa? Oh, minimal 3 kali. Kemarun darah dan pakaian. Belum antum? 2 kali lagi. Dua. Gampang, nanti banyak waktunya. Jadi rencana malam Senin saya undang 2 masuk rumah dan 2 saatnya. Tapi gak ada waktu. Ya, insya Allah. Ini ada 8 jadi selesai. Muatan kita tunggu proses. Jadi udah hari jam 8 semua, jam 1 untuk kamar ya. Ya boleh. Jangan ngopi-ngopi dulu kan gitu. Boleh ya. Teknis. Pak Amir undang. Amir mengunjungi. Antum menyepakati. Ya, bukan. Bahasanya yang Ini memang sudah disepakati. Ya. Sepakati. Jadi terserah Amir bagaimana. Waktunya ya, boleh. Terus Kalau awalnya sih saya minta masuklah. Terus Terus kalau seumpama masuk rumahnya saja. sebaiknya ada walaupun minimal 1. Oh, ini saya enggak ya. Iya minimal 1 gitu. Ini Mas Budi, Mas Budi Pekayon, kami dari Mulkura mau di Kemadu Lantur, tolong antum bawa 1 ya. Minimal 1 lah. Minimal 1. Syukur-syukur semuanya gitu ya. Ya, siap. Tempatnya nggak di kantor Mulkura, di lapangan Belanda juga boleh. Oh, ya siap. Di Lagon boleh juga. Di BBM. Wes. Boleh. Dan maaf ya, saya sebentar. Kita sebagai Amir itu harus pandai berinovasi dan improvisasi. BBM. Jangan kalah Mas Suzuki. Ya, jangan mungkin ya. Mudah-mudahan Allah tolong kita dalam perjalanan kita. Yang penting kita jangan banyak tanya. Kita belajar sama Amir wilayah Cirebon Raya yang baru termuda lagi. Hari Jamrun nih Muhammad Jamrun. Dia mengatakan saya lagi belajar yang adalah untuk tidak suka nanya kecuali kalau saya benar-benar nggak ngerti. Saya nunggu aja dah. Kalau ada berita laksanakan aja deh. Kalau dikasih itu saya jawab gitu. Jadi Bismillah, insya Allah bisa. Pak Kowi nanya apa? Udah jawab. Ya, Langsung aja langsung. Ya, Ana pertama niat beramal soleh. Kalau untuk silaturahim, Ana menyediakan tempat di ruko lantai 2. Makanan Ana siapkan semuanya. Buat kita. Ya, untuk silaturahim Ya, ya. baik. Dan niatkan. Saya ingatkan Kowi gini. Pak Ahmad Hidayat atau Kowi wajib mengunjungi rumah warganya. Oh, alhamdulillah. Minimal 1 bulan 1 kali ke rumahnya. Alhamdulillah. Terlaksana. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga istiqomah. Terus yang kedua, Ya, berikutnya. ada beberapa warga kita yang maksiat. Ketika beberapa bulan lalu, cuma kita tidak sebut namanya. Ya. Ana menyampaikan, Ana minta butuh tabayun sama antum mengenai soal waktu itu. Ana bilang, kenapa antum keluar dari grup? Nah, lalu Ana bilang, tolong diperjelas
Anda udah 3 kali menghubungin beliau tapi beliau tidak mengasih tanggapan. Itu bagaimana sikap kita sebagai maksul supaya Anda tidak salah langkah? Sikapnya didatengin rumahnya Jauh. Datang Luar kota. Luar kota. Sampai Cina. Kota udah pindah atau pindah kota apa mau balik lagi? Dia mau balik Misalnya lagi. gini, Pak. Cuma Misalnya ada kalau- kepastian. Contohnya ini, contoh. Pak Imron kan warga Nilawi ya. Iya. Pak Kawi mau datang. Pada subuh, antum sholat subuh di Al-Furqan ini misal. Ya. Sampai subuh langsung Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau silaturahmi ke rumahnya Pak Imron di Teluk Jaya. Sampai sana nggak ada. Anda udah gugur aja. Yang penting informasi. Ya kan? Antum sampai sana kan nggak ada orangnya. Antum bel nggak diangkat. Udah selesai. Udah antum udah. Antum melaporkan. Saya udah teknik Imron. Antum mau datang ke rumahnya Pokok Sasi, ada ke Kosasi ya. Ke rumah Pokok Sasi, nggak ada orangnya. Antum bel nggak diangkat juga. Entah. Pokok Sasi. Alhamdulillah tahu Majaya kemarin anak Kayak sudah pokoknya tahu begitu semua. caranya. Judulnya begitu. Ya kan? Seperti Pak Walmin, anak hubungin 2 kali. Nggak harus dihubungi Pak. Sidak aja. Baru hubungi. Anak nggak tahu rumahnya. Nah itu dicari bagaimana caranya. Nih saya ceritanya. Iya. Dulu saya pernah menjadi amir wilayah Gorbian. Ini cerita dikit. Mudah-mudahan jadi bro. Saya punya kewajiban ini sebelum rapat begini. Mati Jawa Barat Al Gorbian. Salah satu TKT-nya dulu Pak Adanda pernah jadi TKT juga. Saya punya kewajiban 3 amir guru. 1 Pak Pardi, 2 Ustadz Abdul Hamid. Ustadz Abdul Hamid rumahnya di mana? Tahu nggak? Rumahnya di ujung aspal dekat Pondok Gede. Tapi beliau punya kegiatan di Metro Cikobo Cikarang. Dulu ya. Jadi Karawang. Ustadz Abdul Hasim di Subang, Pak Gaden. Saya tuh kalau mau berangkat ke silaturahmi kadang-kadang dari rumah ini jam 4 sore sampai jam 10 malam. Jatuh ngobrol 1 jam 2 jam, habis itu ngantuk saya numpang tidur ya. Sampai jam 2 malam. Jam 2 malam bangun, saya qiyam mulai sebentar dan pamit. Ulang lagi jam 3. Nah gitu. Setiap bulan gitu. Kalau Papa ini juga dekat kami. Kalau yang bingung ke rumah Ustadz Abdul Hamid. Kadang-kadang istrinya dulu untuk Atpal dekat. Anak-anak ke Metro Cikobo juga. Itu begitu. Karena ambil pukul waktu itu. Kalau jadi masuk saya belum pernah jadi masuk bahkan dari ini. Ya kan? Tapi yang paling berat ke rumahnya masing-masing. Tapi caranya gitu. Yang paling efektif adalah pada subuh. Insya Allah. Ya kan? Dan itu gak ada yang tahu. Ya kan? Makul mau mendatangi rumah warganya itu gak ada tahu. Dadakan. Dadakan aja. Bismillah. Pada subuh. Dan gak lama. Datang berkunjung jam 2 jam, nggak harus nunggu. Saya datang ke sini, sudah terlebih karena Allah 10 menit 5 menit jam. Gimana kabar antum? Ngepel, datang. Jadi nggak ada ngepel. Antum gimana? Ada suku. Staf wilayah tugasnya siapa? Yang ditanggung tugasnya gali, bukan tugasnya wilayah. Tunggu di rumahnya si siapa? Terus Nabi antum warga orang. Ya terus Nabi warganya. Nggak pernah ada. Ada di mana? Di Jogja. Nggak jadi. Jangan, makanya kalau itu harus nelpon, datang aja udah. Enggak, saya nggak nanya kabar doang. Sujon. Namanya Sujon ya. Sujon ya. Iya. Antum wajib mendatangi rumahnya Rusnafi minimal 1 bulan 1 kali loh. Walaupun gak bawa buah-buahan. Nggak usah. Ngapain? Saya nggak pernah ngasih Anggur. Bismillah. Datang ada datang. Ada kayak gitu. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita dipandaikan oleh Allah. Jadi nanya. Makul dan warganya nanya. Malu nanya lah. Saya tuh kalau ditanya nggak jawab atau ada itu tidak tahu. Ya, Kaitan Makul ke Mandora, silakan. Ada yang kadang kita lalai ya seperti perhatian. Jadi ketika lulusan jamiah itu, ketika sudah Urusan jama'i bukan jamiah, beda lagi nanti. sudah lulusan jamiah. Oh, lulusan jamiah ya. Ketika selesai pengabdian, terus di satu kelurahan itu, kadang dia justru nggak aktif, kadang dia menghindar. Di situ itu gimana? Itu solusinya. Nomor 1 tugas makulnya. Ya kadang dia Ya. mau lapor masukan atau apa misalnya. Yang kedua orang tuanya. Orang tuanya belum warga ya, lagi mau kita sesama ikhwannya lah. Itu banyak yang. Contoh konkret siapa? Coba sebut Pak. Contoh konkret jangan. Ya kalau dulu misalnya kita ada pengawan di Pak Amalia, padahal itu ada lulusan jangan nggak tahu, kalau kita nggak tahu udah 3 bulan atau bulan
suruh aktifan katanya nggak mau, nah itu tahu-tahu ada. Itu kan dulu besok enggak gitu. Itu kan banyak. Setiap lulusan jamaah itu rata-rata ketika keluar dari banyak yang gitu ya. Udah nggak mau aktif lagi sekarang. Ya makanya ya tugas kita untuk merangkulnya ini kalau mudah-mudahan. Ya kan? Insya Allah mudah-mudahan. Seperti ini nanti lulusan jamiah ini yang seperti itu ya kita deketin, apalagi dia SKI kan. Mudah-mudahan dia menjadi kader kita yang melakukan perjuangan kita. Amin. Baik, karena waktunya udah jam 12 lewat bahkan mudah-mudahan Allah ampuni kita lewat, tapi insya Allah dimaafkan oleh Allah. Cuman kami ini udah siap ya? Siap lagi. Dan setelah ini kita akan sholat dan kemudian baru makan. Saya sebagai sementara jadi amir daulah minta maaf kepada antum dan mendoakan antum juga doain saya. Kita saling mendoakan, ya kan? Itu supaya istiqomah sama-sama, memperbaiki diri terus, ya kan? Semangat terus dan ditolong oleh Allah. Itu aja, tahu? Ya kan? Kita tidak cari kekurangan kita masing-masing, tapi kita saling menopang dan mendoakan dengan sama kita, ya kan? Kita saling membantulah karena ba'duna awliya ba'din, insyaallah. Supaya kita melindungi, menolong, membela, sudah kita yang lain. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas sambutannya dan dialognya, ya kan? Memang di semua wilayah ketika ada dialog memang paling seru sebenarnya, ya kan? Paling seru dan enak kita. Tapi ini bukan dialog yang kosong, niatnya untuk kita amalkan, ya. Saya dan teman-teman yang mengamalkan, memperbaiki diri, ya. Dan jangan tekan-tekan untuk tanya. Dan kita jangan sudut kalau tanya itu mau minta penjelasan, bukan ngeyel, bukan ya. Kalau ambil bukan nanya kepada ambil bukan karena ngeyel, tapi sebenarnya bagaimana? Harus bagaimana? Apa bukan begini? Apa begini? Oh enggak gini. Siap. Pain tuti tak. Kalau kamu mentaatinya, kamu akan mendapat hidayah. Insya Allah. Ya sekali lagi terima kasih dari kolaborasi mohon maaf lahir batin. Saya Pak Arianto, Pak Karyoto, Pak Padri, kami minta maaf. Kami juga memaafkan antum. Ya kan? Mudah-mudahan kami sebagai daulah bisa menjadi orang tua yang baik buat antum semuanya. Ya, kita sama. Karena kita tuju cuma ridhonya Allah, ampunnya Allah dan surganya Allah. Ya kan? Ridhonya Allah, ampunnya Allah dan surganya. Itu aja. Ya kan? Dan kita akan berkorban apa saja sudah kita mau minta. Mari kita sama berkorban. Waktu tenaga pikiran, bila perlu nyawa kita korbankan supaya Allah ridho. Insyaallah. Kepada saudara dan selamat bermusyawarah nanti. Habis makan dan duhur, kami juga pamit. Ya ikut insyaallah ya. Nomor 4. Astagfirullahaladzim, mari kita istighfar. Dan saya akhiri dengan doa kepada Allah kabulkan doa kita. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah ya Rabb, siang ini kami berkumpul di kantor kami. Kami sedang silaturahmi. Satukan hati kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah setiap orang selalu sungguh-sungguh menegakkan diri ya Allah. Mudahkan urusan kami dan keluarga kami. Mudahkan urusan jamaah kami ya Allah. Kalau Allah para pemimpin kami ya Allah. Siapin aliman kami yang belum serius dan belum serius. Isi kamar kami. Ikhlaskan hati kami dalam berjuang. Tidak mengharap apapun. Jadi dalam dan ampunanmu ya Allah. Ya Rabb kami berikan istiqomah ya Allah. Berikan kami khusnul khotimah ya Allah. Matikan kami dalam syahid di jalan-Mu ya Allah. Wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma alif baina qulubina kama alafta wa ila ma'adili wa sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana ya Allah wansurna Rabbi. Atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui dari awal sampai akhir. Semoga